Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian, semoga kita tetap berbahagia ya, sehat selalu, sukses dalam lindungan Tuhan Yang Kuasa. Kawan-kawan sekalian, ketemu kembali dengan saya Jainul Amri. Namun kali ini saya didampingi oleh istri saya. Hai, salam kenal dengan saya Rahmawati. Kami berdua akan bincang-bincang santai. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari bincang-bincang kami. Kawan-kawan sekalian, rasanya kita perlu sharing-sharing sekitar masalah komunikasi keluarga, tentang kekompakan di dalam rumah tangga antara suami dengan istrinya dan antara orang tua dengan anaknya. Ini perlu kita bincang-bincang. Saudara sekalian, saya mengakui bahwasanya istri saya ini punya metode baik untuk bisa dekat sama anak-anak. Kita tanya istri saya ya. Abang kemarin terus terang aja kagum luar biasa sama Wati. Bisa mengatakan kata maaf. Mama minta maaf ya sama Rahmat. Seorang ibu yang kekuasaannya tinggi bisa mengucapkan mama minta maaf sama Rahmat, sama anak. Kok bisa begitu ya? Tolong sampaikan dong gimana ceritanya itu. Ya, jadi terkadang kita sebagai orang tua juga bisa meminta maaf dengan anak, meskipun posisi kita sebagai orang tua gitu. Kadang-kadang kita juga kan punya salah, punya kesilapan. Nah, yang kadang-kadang kita secara tidak langsung tidak terencana mungkin, tidak terencana, dan itu dilakukan tanpa sadar mungkin. Nah, itu yang membuat si anak tidak menerima dengan kesewenang-wenangan kita untuk memperlakukan si anak tadi. Nah, itu yang membuat si anak tadi sedikit protes mungkin ya, sedikit protes. Bukan seperti itu caranya. Nah di situ kita diminta mungkin bijak sebagai orang tua untuk mau menerima kekeliruan yang kita lakukan dengan cara ya tadi itu minta maaf mungkin. Abang tahu kemarin itu si Rahmat protes. Kok mama buat begini? Nah gitu ya. Padahal kan trainer itu udah jatah aku mau kasih ke seseorang, aku udah janji gitu. Kok tiba-tiba mama menyerahkannya sama adik mama gitu atau orang lain, ya kan, tanpa persetujuan aku gitu. Jadi kan kita udah komit akan membuat rumah ini demokrasi gitu ya. Jadi si anak protes sama ibunya, menyampaikan ada kekeliruan dilakukan ibunya. Kemudian mendengar ini, apa kan ngomong tuh? Kayaknya di luar sepengetahuan Rahmat, kayaknya ngomong Rahmat benar. Coba renungkan. Rupanya setelah Wati renungkan, Wati mengambil sikap minta maaf sama anak sendiri atas kekeliruan otoriter yang Wati lakukan, mengabaikan si Rahmat yang harusnya dibawa berunding begitu ya. Nah itu ya. Itu luar biasa itu. Ya, gimana? Ya,
Jadi memang intinya saling itu ya, saling memahami, saling mengerti. Nah itu di situ kunci daripada kita dengan anak gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa kepedulian juga dengan si anak tadi, apa yang mungkin dia rasakan, mungkin kita bisa menenggang ataupun mungkin menanyakan apa sih sebenarnya yang terjadi, sebenarnya apa sih yang kekurangannya gitu. Mungkin di situ mungkin biar terjadi komunikasi ya antara orang tua dan anak seperti itu. Karena terus terang memang untuk menjadi orang tua bijak itu ya memang perlu komunikasi. Kami berdua selalu berusaha dekat dengan anak-anak. Anak kami yang pertama namanya Bu Fira. Itu sudah sarjana psikologi. Sekarang sudah bekerja. Dia dekat sama ibunya. Ya begitu ya? Iya. Alhamdulillah. Beliau seperti teman, tempat curhat, tempat berkeluh kesah. Jadi ibunya ini sebagai teman sama anaknya, bercanda sama anaknya, anaknya pun curhat pun sama ibunya. Kadang berantem. Anak kami nomor 2 itu Rahmat namanya. Sekarang masuk ke tahap permohonan untuk menyusun skripsi. Dia udah akhir dari perkuliahannya untuk jadi sarjana hukum. Jadi dia sedang mempersiapkan untuk pengajuan permohonan judul skripsi yang akan disusun. Anak kami nomor 2 juga dekat sama kami. Kami bercanda-canda gitu sama dia, canda. Dia boleh protes. Kami berdua selalu saling mengingatkan bagaimana membina anak. Kami selalu diskusi dan kami berusaha untuk komunikasi yang baik antar kami selaku suami istri dan komunikasi yang baik dengan anak. Kan begitu ya? Cocok nggak? Alhamdulillah kita berusaha ya, walaupun mungkin tidak sempurna ya, tapi kita berusaha untuk saling menukar pikiran, mungkin sharing ya, mana mencari jalan yang terbaik seperti itu. Nah, kami berusaha di rumah ini demokrasi. Jadi anak boleh memberikan saran dan protes bahkan kepada kami selaku orang tuanya, dan kami berupaya untuk memberikan solusi. Dalam diskusi kami memberikan kebijakan atau memberikan solusi yang sepaham kepada anak. Jadi nggak bertentangan antara suami istri memberikan keputusan apa kepada anak, kita sepaham, kita rundingkan. Itu yang kami lakukan. Jadi artinya kami berusaha, kami tidak berlaku otoriter kepada anak. Walaupun dia anak, kami tempatkan dia seperti manusia dewasa, punya hak untuk protes, bersaran, bahkan berkata tidak kalau dia memandang kami itu salah. Kami berusaha tidak emosi pada saat menghadapi protes dari anak-anak. Kan gitu ya? Cocok nggak? Ya, selama ini kan sudah berjalan ya. Sudah berjalan sehingga komunikasi sudah terjalin seperti itu. Antara ibu, anak, kemudian bapak juga sebagai orang tua. Kita berusaha untuk memperlakukan mereka seperti layaknya orang dewasa tadi itu. Benar sekali. Nah, karena terus terang kalau memang
itu kan berawal dari rumah. Ya. Dari rumah nanti akan dibawa keluar. Ya. Gitu ya. Kawan-kawan sekalian, kami sudah menyampaikan apa adanya sekitar komunikasi yang kami jalin dalam rumah tangga kami. Mudah-mudahan ada manfaat dari dialog-dialog santai kami ini. Tapi prinsipnya, saudara-saudara sekalian, segala sesuatunya berangkat dari rumah. Kami berusaha di rumah ini adalah jadikan surga. Rumah ini kami berusaha untuk betah di rumah. Anak-anak juga betah. Dan kita menempatkan rumah ini surga untuk orang yang ada semua di rumah ini. Komunikasi terjalin baik dan kita selalu berhubungan secara baik. Kami berusaha, ya begitu ya? Ya. Cocok ya? Ya. Semoga bisa menjadi model bagi Ya. anak-anak Ya. untuk bisa mereka ke depannya nanti mungkin ya. Ya. Oke, kawan-kawan sekalian. Kita berusaha supaya jangan terjadi kesewenang-wenangan yang kita berikan kepada anak. Kami berusaha supaya jangan terjadi pelanggaran hukum kepada kita semua di dalam berhubungan di dalam rumah atau berhubungan di luar. Kita bina anak kita menjadi anak yang baik, anak yang dewasa, dan bertanggung jawab. Kita berusaha supaya anak-anak jangan dekati narkoba. Jangan dekati pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum. Dia boleh curhat sama kita, jangan curhat sama orang lain. Dia anak kita, kita rangkul, dan dia kita buat dewasa. Dia boleh bermain, tapi camkan Ananda anak dewasa yang bisa berpikir dan bertanggung jawab. Jauhi narkoba. Jauhi pelanggaran-pelanggaran. Jauhi perbuatan yang membuat orang rugi. Jauhi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu selalu kita tekankan. Jadilah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu selalu kita sampaikan. Kemudian kawan-kawan sekalian, demikian dulu bincang-bincang kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan ketemu kembali lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ada mau disampaikan? Semoga konten ini bermanfaat, Ya. yang sifatnya untuk sharing ya. Ya. Rekan-rekan. Oke. Terima kasih perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dadah.